Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar adalah kunci kesuksesan. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang anak-anakku semua silahkan ikuti ibu ya untuk membangkitkan semangat kita dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, ucap alhamdulillah. Ya, mengapa kita harus mengucapkan alhamdulillah? Karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran. Pada hari ini diberi kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, Ibu selalu mengingatkan anak-anakku semua, jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga asupan gizi agar terhindar dari COVID-19. Nah, jangan lupa anak-anakku, presensi melalui Google Classroom sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Oke. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1. Nah, apa saja sih yang kita akan pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Kita akan membuat pertanyaan dari teks bacaan dan gambar yang kita amati. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai pertumbuhan padi dan bagaimana cara kita menjaga lahan padi supaya padi itu tidak langka, karena padi yang akan menghasilkan beras merupakan makanan pokok dari warga negara Indonesia. Kemudian kita juga akan belajar mengenai penampakan alam yang ada di Indonesia, yaitu ada pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Setelah kita mempelajari semua yang Ibu sampaikan tadi, kita dapat membuat pertanyaan, kemudian kita tahu bagaimana sih pertumbuhan padi dan cara kita menjaganya supaya tidak punah. Kemudian yang ketiga, kita akan mengetahui ciri-ciri penampakan alam yang ada di Indonesia. Ibu akan menampilkan gambar. Ting! Sudah terlihat ya? Baiklah. Nah, sebagian warga negara Indonesia itu mengonsumsi nasi. Apakah anak-anak tahu semua? Nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi. Apakah kalian tahu? Ya, sebagian sudah ada yang tahu ya. Kalau begitu, kita simak bagaimana sih proses pertumbuhan padi itu. Nah, sekarang Ibu minta anak-anakku semua silakan buka buku tematiknya pada halaman 1. Kemudian dibaca ya, sambil dipahami. Bagaimana? Apakah anak-anakku semua sudah memahami teks bacaan tersebut? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui grup WhatsApp atau komentar di channel YouTube ini ya. Nah, selain itu Ibu juga akan membahas sedikit mengenai teks bacaan yang sudah kalian baca pada halaman 1 buku tematik. Nah, di situ bahasanya beras itu yang akan kita gunakan sebagai makanan pokok warga Indonesia, terutama penghasil padi yang paling banyak. Daerah utama penghasil padi itu ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, ada di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, Karawang di Jawa Barat itu disebut juga sebagai lumbung padi nasional. Di teks tersebut juga membahas mengenai proses pertumbuhan padi. Nah, apakah anak-anakku semua sudah memahami proses pertumbuhan padi itu seperti apa? Baiklah, Ibu akan menjelaskan bagaimana sih proses pertumbuhan padi dengan gambarnya ya, supaya anak-anakku semua bisa jelas
dalam memahami bagaimana proses pertumbuhan padi. Yang pertama, bisa dilihat gambarnya. Pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Kemudian selanjutnya ada panahnya yang berwarna hijau ke arah kanan. Biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Terlihat ya perbedaan antara gambar 1 kemudian urut ke gambar 2, terlihat perubahannya. Kemudian yang terakhir gambar ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Wah, ternyata asik juga ya. Kita jadi tahu bagaimana proses pertumbuhan padi. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana pentingnya petani untuk menjaga padi? Apakah penting? Apakah berpengaruh terhadap warga negara Indonesia? Ya, benar sekali, sangat berpengaruh. Mengapa sangat berpengaruh? Karena beras tersebut akan menjadi nasi. Nasi itu merupakan makanan pokok mayoritas warga negara Indonesia. Apakah hanya petani yang berperan penting dalam menjaga pertumbuhan padi? Tidak ya, tetapi seluruh warga negara Indonesia. Bagaimana sih caranya? Yuk, sekarang simak ibu ya. Ada beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Nah, di sini yang berperan penting adalah petani. Dan masyarakat Indonesia ini mencangkupnya juga petani. Kemudian yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Tentunya ketika lahan pertanian yang ada di Indonesia semuanya akan dibuat bangunan, mendirikan bangunan, hotel, mall, dan lain sebagainya, otomatis kita akan kekurangan lahan pertanian. Dan efeknya apa? Efeknya kita akan mengalami kelangkaan padi, mengalami kelangkaan beras, karena padi menjadi beras, kemudian beras menjadi nasi, sehingga warga negara Indonesia akan kekurangan makanan pokoknya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar, sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Ya, betul sekali. Ketika terjadi banjir, otomatis padi-padi yang sudah tumbuh di lahan pertanian akan hanyut terbawa arus air banjir. Kemudian yang keempat adalah saluran air dijaga agar tetap mengalir. Betul sekali, karena air itu juga berperan penting dalam proses pertumbuhan padi. Yang ketiga, yang terakhir adalah menggunakan beras yang tidak berlebihan. Betul sekali, jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Betul sekali, ketika kita berlebihan menggunakan beras, itu sangat tidak baik. Kita membahas tentang proses pertumbuhan padi. Coba anak-anakku sekalian amati di lingkungan sekitar kalian. Selain padi atau beras yang memberikan manfaat sebagai makanan pokok warga negara Indonesia, ada tanaman apa saja yang ada di lingkungan kalian yang memberikan manfaat? Apa saja? Apa yang kalian ketahui? Ya, salah satunya adalah jahe. Jahe yang tumbuh di sekitar rumah kita atau lingkungan kita itu memberikan banyak manfaat, terutama pada kesehatan. Apalagi pada saat pandemi COVID-19, jahe dipercaya dapat membantu kita melindungi dari virus corona. Oke, kalau begitu coba kita perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Apakah gambar yang ibu tampilkan ini mempunyai kaitannya dengan tumbuhan atau jenis tanaman yang hidup di sekitar kita yang memberikan manfaat? Ya, tentu saja. Apa ya kaitannya? Mari kita bahas yuk. Nah, dari ketiga gambar di situ tersebut ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Apakah anak-anakku semua tahu dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai? Oke, sebagian sudah ada yang mengetahui.
sebagian juga ada yang belum. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Contohnya seperti apa? Seperti pantai yang ada di Gunung Kidul. Kemudian yang kedua ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Nah, dataran rendah ini banyak digunakan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, peternakan, dan perumahan, industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, ini yang maksud Ibu adalah ada kaitannya tumbuhan di lingkungan kita sesuai dengan penampakan alam yang memberikan manfaat kepada kita, seperti yang ada di dataran rendah ini. Mayoritas warga negara Indonesia ataupun di beberapa negara itu menempati atau membuat rumah atau pemukiman warga itu berada di dataran rendah. Tentunya di dataran rendah itu lingkungannya ada tumbuh-tumbuhan yang dapat tumbuh hanya di dataran rendah yang memberikan manfaat kepada kita. Seperti contohnya tadi ada perkebunan kelapa. Perkebunan kelapa memberikan manfaat kepada kita. Memberikan manfaatnya apa saja? Seperti contohnya dari kelapa yang sudah tua kita bisa gunakan untuk membuat santan ketika memasak. Kemudian air kelapa itu juga air kelapa muda khususnya itu juga bagus untuk kesehatan. Jadi kenampakan alam itu juga mempengaruhi adanya tumbuhan yang dapat tumbuh di sekitar kita atau di sekitar penampakan alam tersebut dan memberikan manfaat kepada kita. Oke. Selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Contohnya apa? Seperti di Dieng di Jawa Tengah. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui grup WhatsApp atau komentar di bawah ya di channel YouTube Ibu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan memberikan tugas untuk kalian supaya lebih mendalami materi yang Ibu sampaikan. Nah, yang pertama, tugas pertama dikerjakan melalui Google Formulir. Baik, Ibu akan sedikit jelaskan mengenai tugas ini. Bisa dilihat ya. Yang pertama adalah bacalah kembali teks bacaan tematik pada halaman 1 yang kalian sudah baca tadi. Untuk mempersingkat waktu, Ibu tidak membacakan tadi karena Ibu yakin kalian sudah membacanya sendiri-sendiri. Buku tematik halaman 1. Nah, untuk menjawab pada Google Formulir ini untuk nomor 1 sampai dengan 5. Pilihlah salah satu tanaman di sekitar rumahmu, kemudian buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya mengenai tumbuhan tersebut yang dapat memuaskan rasa keingintahuanmu. Yang terakhir, buatlah pertanyaan berdasarkan ketiga gambar di bawah ini. Tulis sedikitnya 5 pertanyaan. Nah, pilihlah salah satu tanaman di sekitar rumahmu. Kemudian buatlah pertanyaan. Bagaimana buat pertanyaannya? Seperti contohnya, tadi kita sudah membahas tentang tanaman yang ada di sekitar kita yang memberikan banyak manfaat. Pertanyaannya, seperti di lingkungan kita ada banyak ditumbuhi pohon kelapa. Apa sih manfaat pohon kelapa bagi kesehatan? Contohnya, seperti itu. Kemudian dari gambar ini, sedikitnya Ibu akan memberikan satu contoh. Pertanyaan, apa pekerjaan warga yang menempati wilayah pesisir pantai? Contohnya seperti itu. Paham ya? Jika ada yang ditanyakan, bisa melalui grup WhatsApp atau komentar di channel YouTube Formulir. Tugas yang kedua melalui Google Classroom. Yang pertama adalah anak-anakku sekalian, silahkan kalian buat booklet sederhana seperti ini mengenai proses pertumbuhan padi. Hasilnya di-scan atau difoto kemudian upload di Google Classroom. Kemudian yang kedua, silahkan anak-anakku sekalian buatlah tabel identifikasi mengenai penampakan alam yang kita sudah bahas tadi. Ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Seperti ini ya tabelnya, tabel identifikasinya. Sama juga dengan buku sederhana, kalian foto atau scan kemudian upload di Google Classroom.
Dan yang terakhir, Ibu ingin kalian mengisi tabel kegiatanku selama belajar di rumah. Tabelnya seperti apa? Seperti ini ya. Nah, Ibu akan jelaskan untuk lebih detailnya tentang tabel kegiatanku selama belajar di rumah. Baiklah, sudah Ibu tampilkan ya. Yang pertama, kalian harus mengisi sholat 5 waktu. Silahkan hari dan tanggal diisi sholat 5 waktu, dan kemudian keterangannya apakah kalian sudah full sholat 5 waktu dalam satu hari ataukah masih ada yang bolong. Silahkan diisi pada keterangan. Yang kedua, ada mengaji, membaca Iqra atau Al-Quran. Silahkan beri tulis pada keterangannya kalian membaca Iqra berapa, kemudian Al-Quran juz berapa sampai ayat berapa, seperti itu. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan alam. Silahkan kalian tulis contohnya. Hari ini saya sudah membersihkan perkebunan Ibu, atau hari ini saya sudah membersihkan taman depan rumah. Nah, itu adalah kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan. Kemudian yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan cara kita mensyukuri nikmat itu? Contohnya adalah ketika kita sedang makan, kalian harus menghabiskan, jangan sampai ada makanan yang dibuang, mubadzir. Itu adalah salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian toleransinya apa? Karena kita sedang di rumah, toleransinya ketika di rumah ada orang yang sedang beribadah, kita harus menjaga ketenangan di rumah agar orang tersebut khusyuk dalam menjalankan ibadah. Contohnya ketika Ibu sedang sholat, kita jangan membuat berisik, jangan menyetel TV kemudian di volumenya dinaikkan. Nah, kita harus mengurangi volumenya supaya ibu dapat sholat dengan khusyuk. Kemudian yang terakhir, melakukan doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini silahkan ditulis di keterangannya apakah kalian melakukan doa sebelum dan sesudah belajar selama pembelajaran daring ini. Nah, dilaksanakan dengan kejujuran. Lembar ini wajib diisi tanda tangan oleh orang tua atau wali kalian ya. Dikumpulkan berupa foto atau scan, kemudian kirim melalui Google Classroom. Nah, di sini kalian tidak perlu mencetaknya atau print. Kalian boleh di buku tugas, kemudian kalian buat tabel sendiri. Itu diperbolehkan. Tidak harus menggunakan print atau bentuk print. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas yang sudah Ibu paparkan? Jika ada, bisa melalui grup WhatsApp atau komentar di channel YouTube Ibu ini ya. Nah, untuk tugas khusus yang Google Formulir, yang diupload di Google Formulir, itu paling lambat pengerjaannya adalah 5 hari. Dihitung dari hari ini sampai 5 hari ke depan. Apa saja tadi? Ada membuat tugas sederhana, kemudian membuat tabel identifikasi, dan mengisi tabel kegiatanku belajar di rumah. Seperti itu ya anak-anakku. Tugas-tugas yang Ibu sudah paparkan sudah Ibu kirim melalui grup WhatsApp supaya anak-anakku semua dapat memahami tugas-tugas yang Ibu berikan. Dan juga ada rangkuman yang Ibu tampilkan tadi melalui quizzes. Rangkuman melalui quizzes bisa kalian gunakan untuk lebih dalam mempelajari materi yang sudah Ibu sampaikan. Begitu ya anak-anakku. Jika ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui grup WhatsApp atau komentar di channel YouTube Ibu. Jangan lupa untuk subscribe karena ini akan digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Kita akan mereview apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, apa saja? Yang pertama, kita sudah mempelajari bagaimana cara proses pertumbuhan padi. Yang kedua, kita sudah mempelajari cara agar padi itu tetap ada supaya tidak punah. Yang ketiga adalah kita belajar mengenai penampakan alam yang ada di Indonesia, yaitu pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Apa yang bisa kita simpulkan dari semua yang telah kita pelajari? Apa yang bisa kita simpulkan? Betul sekali, kita bersyukur telah diciptakan oleh Allah dengan kenikmatan yang luar biasa yang bisa kita rasakan di lingkungan kita.
padi tumbuh subur di Indonesia, menjadi makanan pokok warga negara Indonesia. Penampakan alam, ada pantai, dataran rendah, dataran tinggi yang ada di Indonesia juga memberikan manfaat kepada kita semua, terutama sebagai mata pencaharian sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Kita wajib bersyukur telah diciptakan dan diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua, Ibu mengingatkan untuk kalian mempelajari kembali materi yang Ibu sampaikan melalui rangkuman yang sudah Ibu kirim ya, dengan kuisis. Nah, linknya sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Jangan lupa dibaca, jangan lupa dipelajari, jangan lupa untuk dipahami, supaya kalian semua dapat memahami materi ini, benar-benar memahami, tidak hanya sekedar membaca. Selanjutnya, anak-anakku, silahkan kalian mengisi soal evaluasi yang dipaparkan juga melalui kuisis. Diingat-ingat ya, setiap butir soal itu mempunyai waktu 15 menit mengerjakan. Jika kalian 15 menit lebih belum diisi, otomatis dia akan masuk ke nomor selanjutnya. Untuk itu, anak-anakku sekalian, Ibu sampaikan sekali lagi, dicermati soalnya, dipahami soalnya, kemudian kalian jawab soalnya. Satu butir soal itu waktunya adalah 15 menit. Nah, batas pengerjaannya sampai kapan? Batas mengerjakan soal evaluasi sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kalau semisal setelah pembelajaran ini anak-anakku semua, Bu, tempat saya mati listrik. Oke, tidak masalah karena pengerjaannya bisa sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat. Oke, jangan lupa ya. Untuk itu kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.